Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran materi tajwid kelas 9 walaupun dengan keadaan kita terpisah oleh jarak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, untuk selanjutnya ada 2 materi malam ini yang akan Ibu sampaikan, yaitu pertama terkait dengan materi tanda-tanda wakaf, dan yang kedua perbedaan wakaf, sakta, dan qat'u. Kita lanjutkan. Sebelum kita membahas materi, Ibu akan mereview ulang apa yang Ibu telah sampaikan pada kalian di kelas sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada al-waqful idtirari. Yang kedua ada al-waqful intidhari, ketiga al-waqful ikhtibari, dan yang terakhir ada al-waqful ikhtiyari. Untuk yang ikhtiyari itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada al-waqfut tam. Nah, di sana tanda wakaf yang dapat dijadikan pedomannya yaitu tanda wakaf qola, to, dan mim. Selanjutnya ada al-waqful kafi. Tanda wakaf yang dapat dijadikan pedomannya yaitu tanda wakaf jim. Yang ketiga ada al-waqful hasan, ditandai dengan tanda wakaf shola. Dan yang terakhir ada al-waqful qabih, ditandai dengan tanda wakaf lam alif. Untuk pengertian dan penjelasannya bisa kalian buka kembali buku atau catatan yang telah kalian tulis sebelumnya. Kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas malam ini, yaitu mengenai tanda-tanda wakaf. Dan mungkin sebelumnya Ibu pernah menyampaikan dan kalian telah menulis sebagian dari tanda-tanda wakaf ini. Kalian hanya perlu untuk melengkapi saja. Di sini Ibu sudah tuliskan tabelnya mengenai lambang, nama wakafnya, dan keterangannya. Yang pertama ada lambang huruf mim. Nama wakafnya itu wakfun lazim. Di sana artinya mesti berhenti ya. Dan untuk yang kedua ada lambang to atau wakfun mutlak. Artinya tempat yang sempurna untuk berhenti. Berhenti maksudnya apa? Berhenti dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga ada lambang jim. Di sana nama wakafnya wakfun jaiz, yaitu boleh berhenti atau boleh juga diteruskan. Kemudian ada zai, wakfun mujawaz. Di sana boleh berhenti. Ada lambang shod, wakfun murakhasun. Di sana tempat berhenti sebagai keringanan bagi orang yang memerlukan. Lalu ada qaf atau qola, al-waqful awla, yaitu berhenti lebih utama di sana. Kemudian ada lambang shola, al-waslu awla. Di sana lebih utama untuk meneruskan bacaan. Selanjutnya ada lambang qaf, qila alaihil waqf. Menurut satu pendapat di tempat ini boleh berhenti. Namun di sana ada perbedaan. Ada pendapat yang boleh berhenti atau tidak. Kemudian ada lambang lam alif. Artinya ada mulwaqfu yang di sana tidak boleh berhenti, kecuali kalian ketika berhenti di sana harus mengulanginya lagi dari kata sebelumnya.
Dan selanjutnya ada lambang kaf. Nama wakofnya kadzalika mutaliqun ala ma qablahu, yang artinya sama seperti wakaf sebelumnya. Misalnya, sebelum lambang kaf ini terdapat tanda wakaf baik jim, sod, sola, atau yang sebagainya, berarti kaf di sini menunjukkan bahwa tanda wakafnya sama dengan tanda wakaf sebelumnya. Dan yang terakhir ada wakaf hamzah atau ain, nama wakafnya itu ruku. Tanda ruku ini biasanya ada di akhir surat atau ayat tertentu. Silahkan nanti tanda-tanda wakaf ini kalian tulis dan lengkapi, karena yang ibu pernah sampaikan itu tidak selengkap ini ya. Silahkan kalian tulis lagi. Selanjutnya, materi yang kedua, kita membahas tentang perbedaan wakuf, sakta, dan qat'u. Yang pertama, wakuf menurut bahasa al-habs yaitu menahan, sedangkan menurut istilah yaitu memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan. Nah, pembahasan wakuf ini sudah ibu bahas dengan tuntas, penjelasan baik arti dan macam-macamnya di pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian cek kembali, mungkin ada yang belum kalian pahami dan silahkan untuk ditanyakan. Dan yang kedua ada saktah. Menurut bahasa, saktah adalah al-man'u, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah saktah ialah menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan kembali bacaan Al-Qur'annya. Nah, di dalam Al-Qur'an, saktah hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu pertama, ada di surat Al-Kahfi ayat pertama. Kalian nanti bisa cek di dalam Al-Qur'annya masing-masing di rumah. Silahkan cek kembali surat Al-Kahfi ayat 1, di sana ada tanda saktah. Yang kedua, Quran surat Yasin ayat 52. Lalu ada surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir ada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ibu akan contohkan satu ayat di surat Al-Mutaffifin ayat 14 di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, kalla bal di sana ada tanda saktah. Berarti kalian harus menahan tanpa menarik nafas ya. Di sana diharuskan untuk menahan suara tanpa kalian menarik nafas dan kemudian melanjutkan kembali bacaan ayat tersebut. Untuk yang terakhir ada qat'u. Istilah qat'u secara bahasa berarti memutuskan bacaan. Sedangkan menurut istilah, qat'u adalah memutuskan bacaan seketika dengan tujuan untuk mengakhiri bacaan atau tidak berniat melanjutkan lagi. Nah, di dalam qat'u ini, seorang qori atau seorang yang sedang membaca Al-Quran karena sebab-sebab tertentu seperti sakit, berpindah tempat, atau keperluan lain, boleh memutuskan bacaan Al-Qur'annya. Namun, jika hendak membaca Al-Qur'an lagi atau melanjutkan lagi, ia harus memulainya dengan melafalkan isti'adzah sebagai tanda mulai bacaan yang baru. Alasannya karena saat itu niatnya telah terputus, yakni menghentikan bacaan atau al-qat'u itu, dan ia dianggap memulai kembali bacaan setelah melakukan hal-hal lain. Nah, seperti itu. Jadi 3 perkara ini sekilas tampak sama,
Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan antara wakof, sakta, dan qat'u. Nah, di slide selanjutnya Ibu tuliskan tabel perbedaan mendasar antara wakof, sakta, dan qat'u. Bisa kalian perhatikan tabelnya. Di sini ada 5 perbedaan antara ketiganya. Yang pertama, dari segi bacaan, wakof itu terputus, sedangkan sakta tidak terputus dan qat'u terputus. Dari segi suara, semuanya terputus. Dari segi nafas, wakof dan qat'u terputus, sedangkan sakta tidak terputus. Karena ketika kita membaca ayat Al-Quran dan di sana ada tanda wakof sakta, nafas kita tidak terputus dan kita melanjutkan lagi dengan tanpa menarik nafas. Yang keempat, dari segi niatnya, wakof dan sakta tidak terputus. Maksudnya, tidak terputus untuk melanjutkan bacaannya, sedangkan qat'u itu terputus. Dan yang poin terakhir, yaitu isti'adzah. Untuk wakof dan sakta tidak perlu mengulangi isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan untuk qat'u itu perlu mengulanginya lagi, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekian pembahasan untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pemahaman, dan apabila ada pertanyaan silahkan untuk tanyakan ke Ibu melalui Japri. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan semuanya untuk membaca hamdalah dan kifaratul majelisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di slide terakhir, silahkan semua materi ditulis dan difoto lalu dikirimkan via Japri ke Ibu sebagai bukti kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran malam ini. Ibu tunggu foto tulisan kaliannya sampai pukul 19.30 ya. Ketika kalian sudah mengirimkan bukti kalian menulis materi ini, otomatis itu menjadi bukti kehadiran kalian mengikuti pembelajaran malam ini. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.